Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حيثما كنت وأتبعوا السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وشكر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla, Rabb kita semua, sesembahan kita, Zat yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, yang memastikan bahwa ciptaannya betul-betul bisa tetap eksis sejauh mana ia kehendaki. Dan yang paling bisa untuk menghancurkan segala sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Dan tentunya juga Allah Subhanahu wa taala Zat yang memberikan kita rezeki yang berlimpah ruah. Oleh karenanya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki, kenikmatan, karunia yang berlimpah ruah itu masih Allah anugerahkan pada kita semua. Dan di antara rezeki yang paling mulia, kenikmatan yang paling mulia, yaitu keimanan, Allah anugerahkan pada kita semua yang hadir di tempat ini dan di seluruh tempat-tempat yang dikumandangkan azan di waktu Jumat ini. Karena dengan iman saja manusia itu mau mendatangi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah rabbil alamin kita termasuk di antara mereka yang Allah kehendaki mendapatkan karunia yang terbaik tersebut, yaitu keimanan yang tetap istiqomah hingga saat ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jumat terakhir sebelum masuknya bulan Ramadan, sudah barang tentu khatib juga mengingatkan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan kita meyakini bahwa ketika masuk bulan Ramadan, satu ayat yang senantiasa disampaikan oleh para khatib, para dai, para ustadz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada engkau berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Dan di hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jumat pertama ba'da Ramadan, di pekan pertama bulan Syawal, kembali kami selaku khatib mengingatkan kepada kita semua, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena 4 pekan kemarin, kurang lebih 1 bulan, Allah telah memerintahkan kepada kita berpuasa. Karena kita adalah orang yang beriman, dengan tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Tidak lain dan tidak bukan agar supaya kita semua yang beriman kepada Allah ini melaksanakan ibadah puasa dengan segala ritual-ritual yang menyertainya,
agar supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Agar supaya kita menjadi orang yang paling mulia di antara manusia-manusia yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada di antara kalian. Bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya ketika hati mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan pesan pentingnya adalah wala tamutunna, jangan sampai kita menghadap kepada Allah. Kita mengakhiri hidup kita. Kita menghadap kepada Allah ke rahmatullah. Illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan selamat. Tentunya dengan gelar takwa itu adalah jaminan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan di sisi Allah ketika kita akan menghadapnya. Di ayat yang lain Allah juga berfirman mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah wal tanzur, hendaklah kita semua melihat, mempersiapkan diri kita ma taqaddamat lighad, untuk hari esok. Untuk hari di mana kita akan kembali kepadanya, karena hari esok adalah hari kiamat. Hari di mana kita semua akan dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita persiapkan wahai orang-orang beriman? Kecuali ketakwaan. Ittaqullah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Karena itulah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kita semua. Karena perjalanan jauh yang akan kita tempuh adalah perjalanan menuju akhirat. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun tidak luput memberikan pesan kepada kita semua, ittaqullah haitsu ma kunta. Pesan yang menohok sekali bagi kita semua, ya, para alumni Ramadan yang sudah melewati berkali-kali Ramadan. Bukan hanya Ramadan di 1445 Hijriah, tapi juga di Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, di mana kita sudah meyakini iman. Sudah merasa diri kita beriman bahkan sejak kita balik, dan kita sudah melewati berpuluh-puluh kali Ramadan mungkin. Dan dari setiap Ramadan kita diminta untuk bertakwa kepada Allah. Dan di antara pesan Nabi, ittaqullah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Bahwa dipastikan bahwa kita bukan hanya bertakwa di masjid ini. Kita khusyuk, kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, bukan hanya di masjid ini kita bertakwa. Tapi pesan Nabi, haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Kepada siapapun kita berinteraksi. Dalam kondisi apapun kita, ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanah. Karena Nabi juga paham bahwa manusia adalah sosok makhluk yang senantiasa lupa. Tetapi Nabi pesankan kepada kita orang yang bertakwa, wa atbi sayyatal hasanah, bahwa di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah ketika dia berbuat kesalahan, kekhilafan, wa atbi sayyi'atan atau as-sayyi'at hasanah, maka hendaklah kita membalasnya atau membayarnya dengan perbuatan kebaikan. Wa atbi sayyi'atal hasanah tambuha, setelahnya. Dan yang paling penting dari pesan Nabi di hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, hendaklah orang yang bertakwa kepada Allah mempergauli semua manusia siapapun dia, baik dia muslim ataupun non muslim, baik dia beriman ataupun dia kafir. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulah mereka dengan bergaul yang baik, dengan cara pergaulan yang terbaik, yang menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yuthabbit aqdamakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, jika engkau beriman kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan berikan kepada kita, kepada kalian semua furqan. Apa itu furqan? Furqan asal katanya faraq, yafraq, yufariq, kemampuan untuk membedakan. Jadi Allah katakan, jika engkau bertakwa kepada Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, maka Allah akan berikan kepada kita kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengidentifikasi yang mana yang baik dan mana yang buruk. Furqanan.
Sayyidina Umar bin Khattab adalah Umar Al-Faruq. Kenapa dikatakan Al-Faruq? Karena beliau adalah sosok yang betul-betul konsisten, komitmen dalam membedakan antara hak dan yang batil. Begitu pula janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua orang yang bertakwa, bahwa jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita komitmen yang kuat untuk membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil, yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang bermanfaat, yang mana yang merupakan hal yang sia-sia, yang mana yang mendatangkan maslahat, yang mana yang mendatangkan mudarat, yang mana yang pahala dan yang mana yang dosa. Furqanan. Dan itu bisa dilihat jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita para alumni Ramadan ini, apakah sudah ada kriteria itu kepada kita? Apakah kita sudah konsisten komitmen bahwa ini adalah hal yang hak dan ini adalah yang batil, ini ada yang syubhat? Apakah kita sudah mengetahuinya dan memang komitmen dengan hal tersebut, bahwa kita berada pada posisi kebenaran, bukan pada posisi yang salah? Karena disitulah bentuk furqan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan Allah lanjutkan, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Sayyi'atina wa yaghfir lakum. Ini yang penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu dzul fadlil azim. Bahkan sesungguhnya Allah lah Maha pemilik segala keutamaan, segala kebaikan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi alumni Ramadan yang terbaik, yang mendapatkan nilai terbaik, dan betul-betul kita jadikan ketakwaan ini sebagai bekal terbaik kita. Dan betul-betul terdapat pada diri kita kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada kita, itu furqan. Ada nilai, ada athar, ada bekas, ada sisa yang kita dapatkan setelah Ramadan, bahwa kita semakin berkomitmen berada dalam kebenaran. Kita semakin berkomitmen untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah muncul furqan pada diri kita. Dan kita sudah semakin berkomitmen bahwa kita ada di hal-hal yang hak dan menjauhi segala sesuatu yang batil. Dan semakin kita berkomitmen juga bahwa kita hanya mengambil sesuatu yang halal-halal saja dan menjauhi segala sesuatu yang haram meskipun dia syubhat. Karena kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ada asarnya, ada sisanya, ada hasil yang kita dapatkan dari bulan Ramadan yang 30 hari, dan yang alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita yang masih merasakan kehidupan ini dan masih merasakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu aktivitas yang tentunya sering kita lakukan dan pasti kita lakukan selama bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan, yaitu kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kita memohon dan bermunajat senantiasa kepada Allah di setiap saat dan terutama di waktu salat ini. Dan di bulan Ramadan kita dapati bahwa banyak sekali waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Karena kita yakin bahwa dengan berdoa kepada Allah kita akan semakin dekat dengan zat yang menciptakan kita. Dengan berdoa kepada Allah kita yakin bahwa sebaik-baik zat yang bisa meluruskan semua keinginan-keinginan kita, mengabulkan semua permohonan-permohonan kita, hajat-hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal ini, ba'da Ramadan ini, di mana kita merasakan kondisi spirit yang luar biasa nikmatnya ketika bulan Ramadan. Kita terkondisikan untuk beribadah dengan sekhusyuk-khusyuknya, sebaik-baiknya, senikmat-nikmatnya. Maka semoga saja pada Ramadan kita juga merasakan hal yang sama. Kita tetap merasakan kenikmatan, kekhusyuan dan komitmen yang tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah pun mengajarkan kepada kita doa-doa terbaik agar supaya kita sering mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini merupakan salah satu kalimat doa yang bisa kita sering-sering untuk mengamalkannya. Pada surat Al-Imran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah Kau condongkan hati kami pada kesesatan setelah Engkau anugerahkan pada kami hidayah. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat, kebaikan, kasih sayang. Innaka antal wahhab, karena sungguhnya Engkau lah ya Allah, zat yang maha pemberi, yang sangat menyayangi hambanya. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak mungkin mengandalkan diri kita untuk terus istiqomah. Kita perlu juga berdoa kepada Allah, mohon kemampuan, memohon petunjuk dan mohon kekuatan kepada Allah agar supaya istiqomah yang terhujam pada diri kita, pada hati kita, betul-betul bisa eksis pada diri kita, sehingga kita menjadi alumni terbaik Ramadan, yang seolah-olah setelah Ramadan tidak ada bedanya, tidak ada ubahnya komitmen kita, semangat kita untuk beribadah ketika bulan Ramadan dan juga ba'da Ramadan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah kita yang kita dirikan, kita tunaikan di bulan Ramadan, bahkan sebelum Ramadan dan ba'da Ramadan, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja, yang kita mohonkan ampun di bulan Ramadan dan ba'da Ramadan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan sebersih-bersihnya dan dihapuskan sehingga tidak menjadi cacatan bagi kita ketika kita menghadap kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Qadir ya Rauf ya Azzul Jabbar ya Zal Jalil Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qulubana ala ta'atik wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu ibadatana. Rabbana taqabbal minna waghfir lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.